pada saat kita menerapkan digitalisasi yang ada di hutan ini, banyak anak-anak muda yang baru bermunculan memanfaatkan teknologi untuk menjaga hutan. Teknologi tergantung dengan penggunanya. Bisa jadi itu merusak dan bisa juga jadi sahabat alam. Contohnya di Bukit Pramun ini. Awalnya cikal bakal kita mengelola hutan Bukit Pramun ini, yang pertama dulu kita menginisiasi dari pemuda-pemudi sini, bahwasanya kita ke depan itu kemungkinan akan kesulitan sumber mata air. Nah, jadi di tahun 2006 kita dengan kawan-kawan yang kebetulan masyarakat Aik Selumar sendiri, khususnya pemuda pada saat itu, kita bagaimana memikirkan bahwa hutan ini tetap terjaga dan lestari. Nah, jadi pada saat itu kita melakukan kegiatan semacam pembersihan hutan, kemudian menjaga sumber-sumber mata air yang masih alami. Awalnya memang kita swadaya masyarakat, nah secara sukarela dan mandiri, kawan-kawan di sini semua. Nah, namun pada akhirnya kita berpikir bahwa menjaga hutan itu butuh operasional, ya kan? Nah, jadi kita berpikir pada saat itu bagaimana hutan ini bisa terjaga dengan operasionalnya juga, karena kita di sini kayak pembersihan lahan itu kan butuh operasional. Nah, jadi kita bagaimana memanfaatkan hutan ini khususnya untuk wisatawan seperti itu. Jadi kita menjaga hutan sekaligus bisa memanfaatkan tempat wisata. Contohnya ada beberapa paket wisata yang memang hot tour atau populer di Bukit Pramun seperti trekking, selanjutnya adalah Tarsus Watching. Nah, dua paket wisata ini merupakan paket wisata yang sangat-sangat digemari oleh wisatawan, dan sisa paket wisata tersebut yang lainnya adalah paket wisata sunrise, sunset, cross country, dan juga glamping. Ketika bicara hutan, orang pasti akan bagaimana ya, karena hutan kan identik dengan binatang buas dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai berpikir pada saat itu bagaimana hutan ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, jadi makanya dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita memanfaatkan hutan ini menjadi hutan berbasis digital. Nah, jadi tadi mungkin pada saat awal masuk di Pramun, kita sudah menyajikan berbagai macam keindahan alam, kemudian dibalut dengan teknologi berbasis virtual reality. Kita dimulai dari tahun 2017, di mana kita mengimplementasikan teknologi barcode dulu, Kak. Pertama kita masih via manual dan segala macam, dan akhirnya kita masih try dan error, dan ternyata kita didapati bahwa wisatawan itu ternyata malas baca, Kak. Jadi kita update lagi teknologinya, dan kita bikin aplikasi. Yang pertama itu ada Kepo Pramun, Kak, kenali pohon, dan di situ kita scan barcode dan marker, dan itu dia akan menampilkan via suara, menggambarkan via gambar dan segala macamnya di situ. Dan ternyata wisatawan menarik di situ, Kak. Jadi setelah dari itu kita ada lagi update-nya, yaitu virtual guide.
Setelah 17 tahun menjaga Bukit Pramun ini, alhamdulillah kita sekarang mendapatkan rekor muri Indonesia sebagai hutan digital pertama berbasis masyarakat di Indonesia. Di Bukit Pramun juga kita ada tim khususnya di bidang digital untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi-teknologi yang akan datang dan sebagai sarana penunjang digitalisasi di Bukit Pramun. Jadi sekarang ada pelanggan segini, Pak. Dari data-data segini lanjut ke bagian transaksi. Nah, udah itu ke sini, Pak. Nanti kan, Pak? Namun sayangnya di tahun 2019 kita terpaksa tutup karena COVID-19 dan kita juga masih berinisiatif juga untuk menerapkan teknologi-teknologi yang terbaru dan untuk nanti kita buka di kemudian hari. Dan pada tahun 2023 kita mulai buka kembali dan mengimplementasikan teknologi yang telah kita bangun dan kita rancang sebelumnya. Dalam pemanfaatan digitalisasi dan optimalisasi media sosial, kami berikan berupa website kepada wisatawan untuk memesan paket wisata yang ada di pramun.com. Yaitu websitenya di pramun.com bisa wisatawan lihat terlebih dahulu dan juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk alur pemesanan tersebut, wisatawan bisa melakukan login terlebih dahulu, lalu memilih paket wisata yang telah dipilih tersebut dengan minimal order 4 orang, contohnya untuk paket trekking. Jadi apa maksudnya untuk minimal order tersebut? Biar wisatawan berpartisipasi aktif dan juga mensejahterakan dan juga membantu masyarakat lokal. Tentunya tidak hanya membantu masyarakat lokal, tapi juga dapat membantu pelestarian alam di Bukit Pramun. Setelah memesan paket wisata di website, tentunya wisatawan akan mendapatkan etiket yang akan diberikan oleh pengelola Bukit Pramun, ya di mana etiket tersebut tentunya bisa ditunjukkan kepada guide kami bahwa memang benar-benar wisatawan ini telah memesan paket wisata yang ada di pramun.com. Selamat datang di Bukit Pramun. Puncak bukit pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Berdiri di atas formasi batuan granit purba sembari melihat view Laut Cina Selatan merupakan keindahan yang tidak akan Anda lupakan. Dari lokasi ini pula, Anda dapat melihat gugusan pulau-pulau kecil yang sangat indah. Tarsius di Bukit Pramun merupakan spesies langka dan berbeda dengan jenis tarsius lain di Indonesia. Ciri perbedaannya adalah bentuk kepala dan susunan gigi lebih besar, sehingga Tarsius belitung disebut dengan nama latin Cephalopagus bancanus saltator.
Ini salah satu anjungan sunset untuk melihat sunset di Bukit Pramun ini dengan ketinggian 129 mdpl di atas permukaan air laut. Ini salah satu untuk pemantauan bajak laut. Ya, dulunya. Jadi dari warga dari atas ini menginformasikan ke warga yang di bawah supaya mereka masuk semua di goa-goa untuk bersembunyi. Jadi Ya. di sana tuh laut ya, Pak? Ya, itu laut semua berhamparan dengan berdampingan dengan mercusuar. Dari lokasi ini kita dapat melihat keindahan hutan alam dan laut. From this location we can see the beauty of the natural forest and the Sijic Sea. The granite rock that we are stepping on is Triassic, approximately 240 million years old. Disinilah kita penerapan teknologi berbasis digital itu. Karena sebagian besar kan tour guide kita mereka nggak paham bahasa Inggris ya. Nah, di sini kita menggunakan teknologi sebagai sarana informasi bagi wisatawan mancanegara. Nah, jadi mereka mendapatkan informasi melalui teknologi, mereka download di aplikasi Play Store ya seperti Kepo Pramun. Nah, jadi mereka tinggal scan di barcode-barcode yang memang kita tandai di setiap pohon-pohon. Jadi guide di sini bukan sekedar anak muda saja, ada orang tua juga. Kalau saya sebagai orang tua nggak mungkin kan bisa bahasa Inggris lagi. Jadi kita menggait wisatawan dari mancanegara, kita kadang kita alihkan sama virtual guide ini. Karena virtual guide kita ini mempunyai dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dengan serbuk sari di tengah, uang kecil bulat di ketiak daun. Para pengunjung bakalan bakalan didampingi oleh guide virtualnya masing-masing dan akan dijelaskan oleh mereka. Cukup hanya di-scan, hanya untuk scan maka informasi akan tertera di situ. Itu kijangnya ya, Pak? Iya. Oh, canggih ya. Saya boleh cobain nggak? Boleh. Di sini ya berarti? Aja. Di sini? Nggak kijangnya? Kijangnya roboh. Kijangnya roboh. Kijangnya pada jalan. Untuk aplikasi virtual zoo ini kita menerapkan seperti konsep mencari Pokemon Go. Pokemon Go untuk para pengunjung, mereka bakal merasakan mencari kijang, mencari gajah, atau bahkan mencari elang yang di sekitaran Bukit Pramun ini. Dan tak luput juga kita akan memberikan informasi-informasi terkait dengan elang atau binatang-binatang yang mereka temui. Dengan aplikasi virtual zoo ini kita juga
menyelamatkan binatang-binatang yang ada di Bukit Pramun, di mana para pengunjung tidak berkontak langsung pada binatang-binatang di sini, dan mereka juga tidak kekurangan informasi yang didapatkan. Dengan hal ini menguntungkan wisatawan dan juga menjaga kelestarian hutan yang ada di Bukit Pramun. Kali hanya ada di Bukit Pramun. Terima kasih guys. Di VR itu sendiri, kita menerapkan di mana konsep dunia virtual untuk para wisatawan yang jauh dan tidak bisa pergi kemana-mana. Dan untuk aksesnya pun sangat cukup mudah, dan di situ juga kita bakalan merasakan dunia virtual dan wisata Pramun melalui dari jarak jauh, dan bisa merasakan dunia digital itu seperti apa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Demi menjaga kelestarian Bukit Pramun, kita mengurangi adanya pembangunan spot foto secara fisik. Kita beralih menggunakan spot foto virtual untuk pengunjung agar bisa mengabadikan momen-momen bersama keluarga di Bukit Pramun. Lagi. 1, 2, oke. Ke depan ini memang tim kita dari Pramun, khususnya tim IT, memang lagi mengembangkan berbagai macam jenis produk digitalisasi yang memang untuk menunjang sektor pariwisata di Pramun ini, terutama yang berbasis digital ya. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini kaum muda kita banyak yang pegang handphone. Nah, mereka secara otomatis bisa mendapatkan informasi yang jelas. Nah, kemudian untuk mengembangkannya ke depan ini mungkin kita lebih kepada industri digital yang berbasis masyarakat. Di sini tadi kami ngejar sunrise, jadinya jam 5 udah di sini. Nah, terus kalau misalnya buat teman-teman yang mau pesen tiket ke Pramun, itu bisa dari aplikasi Pramun Hill. Kalau trekking tadi sih agak lumayan capek ya. Cuma emang terbayar sih sama sunrise-nya. Karena kan dapet tadi. Saya tahu tempat ini Bukit Pramun dari sosial media dan internet. Nah, jadi waktu itu saya searching, katanya ini juga salah satu tempat yang oke buat melihat matahari terbit. Karena ini kan baru pertama kali karena saya dari Jakarta juga, jadi saya cukup puas sih dengan hasil hari ini.
Pemandangannya sih dengan trekking yang sederhana, pemandangannya luar biasa. Ini pengalaman bagus buat saya juga. Menurut saya konsep wisata di Bukit Pramun ini sangat menarik karena wisata hutannya berbasis digital. Jadi cocoklah untuk generasi milenial seperti kami. Kami di sini tadi bukan cuma hanya trekking melihat hutan saja, tapi juga bisa mengetahui informasi terkait jenis dan fungsi pohon di Bukit Pramun. Pastinya menggunakan aplikasi melalui smartphone. Keren sih menurut saya konsep wisatanya, cukup kekinian dan nggak ngebosenin. Dalam melakukan promosi di Bukit Pramun, tentunya kami melakukan optimalisasi di beberapa media sosial yang memang digunakan oleh pengelola Bukit Pramun sendiri seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi kami menyediakan konten-konten yang memang inspiratif, edukatif untuk wisatawan. Mereka bisa akses di beberapa sosial media kami tersebut. Tentunya penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bukit Pramun. Mereka bisa melakukan review di media sosial tersebut. Mereka juga bisa melakukan beberapa ulasan-ulasan nantinya setelah mereka melakukan kunjungan ke Bukit Pramun. Berwarna putih, buah kecil berwarna merah hitam bergerombol. Jadi awalnya memang dulu anak mudanya sangat banyak sekali kan, karena lambat laun kan semuanya seleksi alam. Jadi karena di sini tidak juga bisa menopang untuk perekonomian masing-masing teman-teman. Nah, pada saat kita menerapkan digitalisasi yang ada di hutan ini, banyak anak-anak muda yang baru bermunculan. Nah, sehingga mereka memanfaatkan teknologi untuk menjaga hutan. Selamat datang dengan serbuk sari di tengah, buah kecil bulat di ketiak daun. Manfaat kulit kayu untuk racun. Ancaman terbesarnya adalah jika generasi ke depan tidak ada yang meneruskan. Nah, jadi harapan kita tentunya kepada generasi-generasi sekarang bisa meneruskan apa yang sudah dicapai saat ini dengan teknologi ya. Teknologi tergantung dengan penggunanya. Bisa jadi itu merusak dan bisa juga jadi sahabat alam. Contohnya di Bukit Pramun ini.